Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kode etik psikologi terkait dengan penelitian dan publikasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahsanul Takwim, kemudian Laudri Yusuf Bahtiar, dan Elsa Lailisvika Rohmatika. Pada bab 9 dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia yang membahas mengenai penelitian dan publikasi, di dalamnya terdapat sekitar 11 butir pasal, mulai dari pasal 45 sampai 55. Pasal 45 terkait pedoman umum, berisikan 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasarkan pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Ayat kedua berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian. Sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian, sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Pasal 46 terkait batasan kewenangan dan tanggung jawab, berisikan 2 ayat dengan masing-masing sub-ayat sebanyak 2 poin. Ayat pertama tentang batasan kewenangan, pada poin A berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Sedangkan pada poin B berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan, sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintahan dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melalui mekanisme lain. Ayat kedua tentang tanggung jawab. Pada poin A berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan pada poin B berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Pasal 47 terkait aturan dan izin penelitian, berisikan 2 ayat. Ayat pertama berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang, dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Ayat kedua berbunyi, jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Pasal 48
terkait partisipan penelitian, berisikan 3 ayat. Ayat pertama berbunyi, psikolog dan/atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Ayat kedua berbunyi, psikolog dan/atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lain. Ayat ketiga berbunyi, psikolog dan/atau ilmuwan psikologi harus memberikan kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi, bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Pasal 49. Informed consent dalam penelitian. Sebelum pengambilan dan penelitian psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Pasal 50. Pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Ayat kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah, untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Pasal 51. Penjelasan singkat atau debriefing. Ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat hasil dan kesimpulan penelitian. Agar psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Ayat kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Ayat ketiga, debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian agar psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Ayat keempat, jika psikolog atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah
mencelakai partisipan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahayanya. Pasal 52. Penggunaan hewan untuk penelitian. Dalam pasal ini terdapat ada 4 ayat. Ayat pertama yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Ayat yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan. Hanya jika prosedur alternatif ini tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau oleh nilai-nilai pendidikan dan terapan. Selanjutnya ayat 3. Apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan dan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Ayat yang keempat, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog atau ilmuwan psikologi melaksanakannya dengan segera, dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Selanjutnya pasal 3 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Dalam pasal ini terdapat ada 3 ayat. Yang pertama berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti pengelabuan atau plagiarisme. Ayat yang kedua yaitu psikolog atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan, penarikan kembali, catatan kesalahan tulis atau cetak, atau alat publikasi lainnya yang tepat. Ayat yang ketiga berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Selanjutnya pasal 54 tentang berbagai data untuk kepentingan profesional. Dalam pasal ini terdapat ada 5 ayat. Ayat yang pertama yaitu berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Ayat yang kedua berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan bila ada sejawat atau profesional lain yang memiliki kompetensi sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut sebagai landasan pekerjaannya. Ayat yang ketiga berbunyi, ketentuan pada ayat 2 tersebut tidak berlaku jika hak hukum individu yang menyangkut kepemilikan data melarang penyebar luasannya. Untuk kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang
memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Selanjutnya ayat yang keempat yaitu berbunyi profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Ayat yang kelima berbunyi psikolog atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional yang lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Terakhir yaitu pasal 55 tentang penghargaan dan pemanfaatan karya hak cipta lain. Dalam pasal ini terdapat ada 5 ayat, yaitu ayat yang pertama berbunyi psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya hak cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kaidah ilmiah yang berlaku umum. Ayat yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuknya, seperti mengutip, menyadur, atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara jelas dan lengkap. Ayat yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Selanjutnya ayat yang keempat yaitu berbunyi kredit publikasi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan. Terakhir yaitu ayat kelima berbunyi kontribusi minor dalam penelitian dan penulisan yang dipublikasikan harus diakui dengan benar hingga pada catatan kaki dan kata pengantar. Mahasiswa atau orang yang dibimbing tetap harus didaftar sebagai penulis atau anggota tim penulis bila dipublikasi tersebut merupakan karyanya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.